Selamat pagi juri-juri yang saya hormati. Pada pagi ini, saya, Francisca Windy, Norman Supriyadi, dan Anton tidak dapat menghadiri presentasi tatap muka Sayembara Visioning Jakarta 2045. Oleh sebab itu, kami mengirimkan video ini sebagai ganti dari presentasi tatap muka. Selamat menikmati! Dalam proyek ini, ada 4 masalah utama yang ingin kami tanggulangi, yaitu banjir, slums, kurangnya air bersih, dan kurangnya ruang terbuka publik. Di Jakarta, banjir memiliki angka resiko tertinggi dalam hal urban climate. Banjir di Jakarta mengakibatkan banyak korban sakit bahkan meninggal. Banjir juga mengakibatkan Jakarta mengalami kerugian miliaran rupiah. Ironisnya, dengan berlimpahnya air di Jakarta, penduduk justru kekurangan air bersih. Banyak orang sakit karena meminum air yang tercemar. Masalah berikutnya adalah perumahan kumuh. Banyak orang-orang yang kurang berpendidikan tinggal di slums di bantaran sungai. Banyak dari mereka yang membuang sampah ke sungai, sehingga meningkatkan resiko banjir. Mereka juga adalah orang-orang yang memiliki resiko yang sangat tinggi pada saat banjir datang. Jakarta sangat kekurangan ruang terbuka publik. Hanya 14% dari target 37% ruang publik yang dapat dicapai. Para middle class mendapatkan hiburan dengan cara pergi ke mall. Kelas menengah ke bawah hampir tidak mempunyai tempat yang layak untuk berekreasi. Dalam proyek ini, kami menawarkan solusi water catcher sebagai jawaban dari masalah-masalah tadi. Bagian kedua dari presentasi adalah site. Kami akan menjelaskan aplikasi dan perumusan kami berdasarkan skala site. Regional water catcher. Jakarta terletak antara pegunungan dan lautan. Terdapat 15 sungai besar yang melalui Jakarta, dan 2 kanal besar, yaitu Kanal Barat dan Kanal Timur. Curah hujan di Jakarta sangat tinggi, yaitu sekitar 3.000 mm per tahun. Pada saat musim hujan, curah hujan dapat mencapai 100 mm per hari. Dilihat dari sejarah, Kanal Jakarta dibangun pada tahun 1920 untuk mencegah Jakarta dari banjir. Pada saat itu, wilayah Jakarta masih di dalam zona Kanal Barat dan Timur. Dalam jangka waktu 40 tahun, Jakarta berkembang sangat pesat. Area Jakarta saat ini sudah melewati zona perlindungan Kanal Barat dan Timur. Salah satu hal yang penting dalam mengukur drainage system di Jakarta adalah satuan runoff. Jika kita mengambil catchment area dengan radius 20 km, kita akan mendapati bahwa runoff di Jakarta seharusnya 1.400 meter kubik per detik. Melalui simulasi yang kami lakukan, 15 sungai besar di Jakarta hanya memiliki runoff sebesar 60 meter kubik per detik. Adalah sangat tidak realistis untuk mencegah banjir dengan hanya mencapai target runoff dari sungai-sungai di Jakarta. Untuk menyimpan air pada saat air hujan sedang tinggi, dibutuhkan water catcher sebelum air mengalir ke Jakarta. Salah satu solusi adalah dengan membuat International Water Park. Water Park ini dapat dilakukan dengan kolaborasi antara pemerintah dan International Amusement Park. Water Park ini juga akan membuka banyak lapangan kerja. Secara ekologi, Regional Water Catcher ini akan membantu Jakarta dalam menampung hujan dari pegunungan di sekitar Jakarta. Secara sosial, waterpark juga akan meningkatkan image atau karakter Jakarta di dunia internasional. Banyaknya turis yang datang ke Jakarta juga akan meningkatkan international ambience di Jakarta. Kita lanjut ke skala yang lebih kecil, yaitu subregional water catcher. Dari perhitungan sebelumnya, kita tahu kalau sungai-sungai memiliki runoff 60 meter per detik. Jika pemerintah melakukan program kali bersih dan berhasil membuat sungai-sungai memiliki lebar 30 meter dan kedalaman 2 meter, runoff yang dicapai adalah 255 meter kubik per detik.
Sedangkan yang dibutuhkan adalah 1.400 meter kubik per detik. Ini berarti gap yang ada adalah 100 juta meter kubik per hari. Resapan air di Jakarta sangatlah kurang. Melalui perhitungan, Jakarta masih butuh water catcher sebesar 34 juta meter kubik. Untuk menampung jumlah air yang dibutuhkan di kota Jakarta, adalah lebih visible untuk membuat lebih banyak water catcher dengan area kecil dibandingkan membuat satu water catcher dengan jumlah besar. Salah satu aplikasi subregional water catcher adalah City Parks. Bentuk dan fungsi dari City Parks juga bermacam-macam. Beberapa kegunaannya adalah untuk berolahraga, relaksasi, meditasi, bermain dengan anak-anak. Bahkan City Parks bisa juga berfungsi sebagai kebun bersama kota. Aplikasi lain dari regional water catcher adalah City Rivers. Dengan regenerasi sungai dari bantaran sungai, kota akan menjadi lebih hidup. Orang dapat melakukan rekreasi, olahraga, bermain, dan hal lainnya jika sungai kota menjadi bersih. Mengecil lagi ke skala berikutnya, District Water Catcher. Area contoh yang kami pilih adalah Kebon Baru. Area ini terletak di sebelah timur Sungai Ciliwung dan memiliki populasi 75.000 jiwa. Di area ini terdapat 3 tipologi bangunan, yaitu slums atau permukiman kumuh, good residential, dan public building. Area utama yang akan diregenerasi adalah slums area. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, slums area berada dalam bahaya banjir yang sangat besar, kotor, dan tidak sehat. Orang-orang di sini juga meningkatkan resiko banjir dengan membuang sampah ke sungai. Kita memulai proses desain dengan membuat jalan baru dan memperbaiki sambungan-sambungan jalan lama agar lebih efisien. Kemudian kita menambahkan minimal volume air yang harus ditampung oleh area ini. Kami membuat rumah susun sebagai ganti permukiman kumuh. Dengan bangunan bertingkat, kita akan mendapatkan ruang terbuka hijau. Langkah selanjutnya adalah menambah fungsi-fungsi lain berdasarkan rumah susun yang sudah disebar, antara lain greenery, sekolah dasar, fasilitas kesehatan, dan komersial area. Dalam mendesain area ini, kami juga membedakan karakter tiap neighborhood, sehingga tiap neighborhood memiliki identitasnya masing-masing. Water catcher di tempat ini juga disesuaikan dengan karakter masing-masing tempat. Beberapa di antaranya adalah cool spot. Cool spot adalah area komersial untuk distrik ini. Water catcher di tempat ini ada dalam bentuk water attraction. Air untuk water attraction didapatkan dari sungai yang berdekatan dengan commercial area. Sebagai peralihan, terdapat constructed wetland yang berfungsi sebagai water catcher dan membersihkan sungai. Amusing River Neighborhood. Karena lokasi area dilewati sungai yang membelok, water catcher di area ini akan didesain memiliki kontak yang erat dengan sungai. Akan ada hotel-hotel yang memanfaatkan sungai sebagai daya jualnya. Water catcher di residential area Amusing River akan berupa kolam pendek. Water catcher ini berfungsi sebagai public space juga, di mana orang-orang dapat berkumpul bersama menikmati taman dan kolam. The Avant-Garde. Karena letaknya yang dekat jalan raya, neighborhood The Avant-Garde diperuntukkan untuk orang-orang yang dinamis, yang perlu koneksi cepat ke highway. Water catcher di tempat ini adalah dalam bentuk lapangan besar, di mana orang-orang bisa bermain sport bersama. The Earth Lover adalah area yang tradisional dari distrik ini. Akan ada pasar tradisional yang dikelola oleh penduduk setempat. Di area ini akan terdapat wetland dalam bentuk alami. Selain untuk menampung air, wetland juga berfungsi untuk membersihkan air sungai. Wetland juga tempat yang menarik untuk sarana study tour. Hasil dari wetland seperti contohnya enceng gondok dapat digunakan oleh penduduk setempat untuk membuat kerajinan tangan. Kerajinan tangan ini dapat dijual oleh koperasi penduduk setempat. Area berikutnya adalah Leisure Corner Neighborhood. Meski serupa dengan neighborhood sebelumnya, tetapi tema wetland di tempat ini adalah lebih untuk leisure atau relaksasi. Ini adalah contoh yang kami ambil untuk menunjukkan bagaimana mendesain area untuk skala neighborhood dengan mengintegrasikan water catcher.
Area leisure corner ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu wetland center dan residential area. Di wetland center, terdapat berbagai macam atraksi yang bisa ditemui di wetland area. Beberapa atraksi antara lain adalah fish pond, wet garden, dan reptile garden. Para pengunjung juga bisa menikmati suasana restoran dan spa di tengah suasana wetland, aktivitas yang tepat untuk melepas lelah di tengah kesibukan Jakarta. Di bagian timur terdapat residential area. Di area ini akan terdapat beberapa tipe residensial dan beberapa fungsi pendukung. Ini adalah contoh tipe residensial di sepanjang jalan utama. Akan terdapat balkon menggantung ke arah jalan. Balkon ini berfungsi sebagai taman bersama dan ruang publik bagi warga yang tinggal di rumah susun. Tipe residensial ini memiliki tangga yang menurun ke arah timur. Hal ini ditujukan untuk membuat koneksi dengan tanah lebih kuat. Hal ini secara psikologis baik untuk rumah susun. Bangunan-bangunan ini memiliki sistem koridor di luar. Koridor-koridor ini, pertemuan koridor dan tangga, dan bordes akan menjadi tempat bersosialisasi yang menarik bagi warga yang tinggal di rumah susun. Di beberapa tempat, bangunan dibatasi 4 lantai agar memiliki koneksi yang kuat dengan tanah. Water catcher di tempat ini berupa sinking ground, di mana orang-orang dapat berolahraga atau berkebun. Water catcher juga akan digunakan di dalam rumah-rumah susun. Water catcher ini berfungsi untuk menampung air hujan. Sebagian air juga didapat dari air sungai yang sudah dimurnikan terlebih dahulu melalui wetland. Di area ini juga akan terdapat water catcher sebagai water towers, sebagai ikon sebelum memasuki area ini. Water towers ini akan digabungkan dengan stasiun bis, multi-story car park, dan multi-story bicycle. Fasade dua tower ini diambil dari pattern batik. Landscape di area ini sangat memperhatikan lingkungan. Ini adalah peta pohon di tempat ini. Akar-akar dari pohon bisa menahan air, sehingga mencegah banjir. Pohon juga memiliki banyak fungsi lain, antara lain sebagai penyejuk. Akan terdapat sinking gardens yang berfungsi sebagai water catcher, dan juga tempat sosialisasi bagi warga setempat. Pelapis jalan di tempat ini menggunakan brick pavement atau brick pavement yang dikombinasi dengan rumput. Hal ini merupakan aplikasi water catcher dalam skala yang lebih detail. Nantinya area ini akan terdapat jalur pedestrian dan jalur bis yang baik. Peta ini menggambarkan jaringan air yang terdapat di tempat ini. Water catcher di neighborhood ini bisa menampung air sebanyak 125.000 meter kubik. Dengan ini berakhirlah presentasi kami. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih.